Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang memodifikasi makanan khas daerah. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Silastia Dewi. Nama saya Sayha. Nama saya Lulu Ilmaknon. Nama saya Dewi Cinta Ramadhani. Nama saya Aliansa. Nama saya Muhammad Fakih. Pendahuluan latar belakang pembuatan makanan khas daerah yang dimodifikasikan. Dadar gulung merupakan salah satu jajanan pasar khas Nusantara. Dengan melakukan modifikasi, makanan tradisional ini tetap dikenalkan dan diminati di era modern. Modifikasi warna pembuatan tampilan dadar gulung lebih menarik, variatif, dan cocok untuk dipasarkan di berbagai acara, toko kue, maupun media sosial. Pewarna alami seperti pandan, telang, dan ubi ungu, buah naga, dan lain-lainnya dipilih untuk mengurangi penggunaan pewarna sintetis yang dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan dengan cara pemanfaatan bahan lokal. Banyak bahan pewarna alami bersedia melimpah di Indonesia. Menggunakannya dapat mendukung kearifan lokal dan meningkatkan nilai tambah bahan daerah. Karena tren makanan sehat dan estetik sedang berkembang, modifikasi dadar gulung dengan warna alami membuat makanan ini relevan dengan selera masyarakat saat ini. Variasi warna dan tampilan menarik dapat meningkatkan nilai jual dadar gulung sehingga menguntungkan bagi UMKM atau usaha kuliner. Visi misi usaha produk kerajinan. Visi memanfaatkan bahan alami yang sudah tersedia melimpah di Indonesia untuk mengurangi penggunaan pewarna sintetis yang berdampak buruk bagi kesehatan. Misi 1. Melestarikan makanan tradisional dengan cara membuat inovasi yang tepat mempertahankan cita rasa asli. Meningkatkan kreativitas kuliner melalui modifikasi warna menggunakan bahan alami. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat penggunaan pewarna alami yang lebih sehat dan aman. Memperkenalkan kekayaan bahan lokal Indonesia sebagai sumber pewarna alami. Meningkatkan nilai jual makanan tradisional agar lebih diminati berbagai kalangan. Mengembangkan produk unggulan daerah agar mampu bersaing di pasar modern. Mendorong UMKM kuliner untuk berinovasi dan menciptakan produk yang menarik dan berkualitas. Tujuan usaha pembuatan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Adapun tujuan dari pembuatan makanan khas daerah yang dimodifikasi sebagai berikut. 1. Menghasilkan produk kuliner yang menarik, sehat, dan inovatif. 2. Meningkatkan daya saing makanan daerah dengan tampilan modern. 3. Menciptakan peluang usaha yang menguntungkan bagi pelaku UMKM atau individu. 4. Memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan makanan tradisional dengan sentuhan baru. 5. Mengoptimalkan penggunaan bahan lokal termasuk pewarna alami dari tanaman. 5. Mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan tanpa bahan kimia. Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dalam sebuah permasalahan. Secara singkat, analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih hal-hal yang memengaruhi keempat faktornya. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu permasalahan dari keempat sisi sekaligus yang menjadi acuan dalam sebuah analisis permasalahan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength atau kekuatan. 1. Relatif dan mudah didapat. 2. Bahan baku terjangkau. 3. Variasi rasa dan warna. 4. Penyajian praktis dan harga terjangkau. Weakness atau kelemahan. Mudah ditiru, masa kadaluarsa singkat, permintaan tidak stabil. Opportunity peluang. Daya tarik selera, dasar target pasar luas, inovasi produk, dan lokasi strategis. Threat atau ancaman.
persaingan tetap, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen, munculnya pesaing baru. 1. Teflon anti lengket. 2. Kuas mentega atau minyak. 3. Spatula atau pengaduk. 4. Wadah atau mangkuk besar. 5. Piring atau nampan. 6. Sendok sayur. 7. Panci. 8. Mika. Bahan. Adapun bahan yang diperlukan untuk membuat 1. Tepung terigu. 2. Tepung tapioka. 3. Santan. 4. Telur secukupnya. 5. Garam. 6. Minyak goreng. Cara pembuatan dadar gulung. 1. Rebus air hingga mendidih, lalu masukkan gula merah dan garam, aduk terus hingga larut. Setelah itu masukkan kelapa parut dan terus diaduk hingga tercampur rata dan kering. 2. Campurkan tepung terigu, garam, dan telur santan. Kemudian masukkan air yang sudah tercampur warna bunga telang atau buah naga secara bertahap ke adonan. Dan aduk adonan hingga tercampur rata dan tidak ada gumpalan. Aduk lagi hingga tercampur merata seiring adonan untuk memastikan tidak bergindil. Panaskan wajan anti lengket hingga panas. Oleskan minyak atau mentega ke wajan anti lengket. Tuang 1 sendok sayur adonan, ratakan dan masak hingga matang. Angkat dan ulangi terus hingga adonan habis. 3. Isi kulit dengan kelapa lalu gulung dan hidangkan. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Dengan membuat dadar gulung dari bahan alami atau dengan memodifikasi dapat menghemat biaya dan menggunakan bahan lokal. 2. Menambahkan nilai estetika dan menarik pembeli di era modern serta melestarikan makanan khas daerah. 3. Variasi warna dan tampilan menarik dapat meningkatkan nilai jual dadar gulung sehingga menguntungkan bagi UMKM atau usaha kuliner. 4. Bisa mengajak orang lain untuk memodifikasi makanan khas daerah agar tidak punah. Saran saya harap dalam memodifikasi dadar gulung ini dapat mengajak masyarakat untuk berkreatif dalam memodifikasi makanan khas daerah dan lebih dikembangkan karena sebagai makanan khas hingga dapat menarik pembeli dan memanfaatkan bahan alam lokal yang tersedia di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.